Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu Gidi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, walafiat. Maaf nih, saya mau datang lagi ini untuk pendampingan yang ketiga Ibu. Iya, memang harus dilanjutkan. Soalnya kan belum finish ya, belum selesai. Ada deadline waktunya. Sampai berapa lama Ibu? 6 bulan. 6 bulan ya. Sampai 6 bulan. Oh iya, semoga lancar, dimudahkan untuk Bu Sari dan cepat mendapatkan sertifikat. Amin. Terima kasih Ibu sudah menerima kami setiap datang ke sini untuk pendampingan Bu Sari. Ya. Ibu sudah meluangkan waktu. Semoga Ibu juga selalu sukses tentunya. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan atas doa Ibu semua, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita programkan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke. Selamat pagi Bu Mariati Komalasari. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sehat ya. Nah, hari ini ada jam ngajar Bu? Alhamdulillah karena ini setelah PAS ya Bu ya. Jadi anak-anak ada kegiatan kelas meeting, jadi saya kosong ini. Oh, alhamdulillah. Berarti kita untuk pendampingan individu yang ketiga ini Ibu free ya? Alhamdulillah. Oke Bu Mariati, kedatangan saya ke sini untuk mendampingi Ibu selama 2 jam ke depan. Tentu akan saya sampaikan fokus pendampingannya. Yang pertama itu refleksi hasil survei atau umpan balik 360 derajat yang sudah Ibu berikan instrumen kepada teman sejawat, kepala sekolah dan siswa. Untuk yang pendampingan individu yang kemarin, yang kedua itu, kemudian nanti Ibu juga akan merefleksi juga hasil dari yang Ibu nilai sendiri gitu loh, secara mandiri seperti apa. Nah selanjutnya kita akan diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Sudah dilaksanakan Bu di sekolah ini? Ini baru tahap perencanaan Bu. Oke. Kemudian baru nanti akan eksekusinya akan segera dilaksanakan. Oke. Nah terus untuk selanjutnya kita akan diskusi hasil lokakarya yang kedua. Yang kemarin Bu hasil lokakarya yang kedua. Lokakarya kedua. Ya terkait dengan keterlaksanaan dari hasil tahapan Bakja. Itu berarti ada 3 poin ya Bu yang akan kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan cukup dan waktu 2 jam ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang tentunya yang akan kita rangkum ya, kita rangkum hasilnya itu. Terkait dengan refleksi hasil survei atau umpan balik yang Ibu nilai sendiri atau asesmen diri sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah hasilnya apakah Ibu sudah dianalisis itu? Sudah Bu, alhamdulillah sudah saya analisis. Ini hasil asesmen mandiri saya. Sudah. Coba lihat Bu. Ini checklistnya. Coba Ibu hasilnya seperti apa, saya pengen tahu. Ini sudah saya hitung persentasenya juga Bu. Jadi dari semua poin-poin yang ada pada kompetensi guru penggerak itu, kesimpulannya adalah ada kompetensi yang memang sangat perlu untuk ditingkatkan Bu, yaitu pada kompetensi kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah itu di situ masih tampak sekali, saya juga merasakan sangat kurang, jadi perlu pengembangan Bu ke depannya. Nah lebih spesifiknya pada bagian pemetaan ini kebutuhan belajar warga sekolah. Di sini selama ini baru saya lakukan pemetaan untuk kelas saya sendiri Bu. Iya, jadi karena memang luar biasa ya tugasnya itu banyak sekali ya Bu. Saya belum sempat untuk memetakan keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 kebutuhan belajar siswa di sini. Jadi baru sebatas di kelas 5. Oh iya. Ya gitu. Iya. Oke, berarti kan itu artinya Ibu sudah bagus, sudah istilahnya ya mengambil tindakan
dari hasil analisis survei yang mandiri ini Ibu merasa kekurangannya di mana? Setelah Iya. itu kan Ibu lakukan, tapi khusus hanya untuk kelas sendiri. Iya, baru Nah di selanjutnya kelas nanti kan dari sini kan bisa untuk sharing kepada teman-temannya Iya, yang ada betul. di yang mengajar ke kelas lain. Itu Ibu Sari ya. Iya, siap Ibu. Ini saya juga sudah mendapatkan umpan balik Ibu dari kepala sekolah terkait dengan kompetensi guru penggerak gitu ya. Nah, ini alhamdulillah sudah saya analisis juga Ibu. Ya, terkait umpan balik dari teman sejawat. Itu yang penilaian teman sejawat apa yang kurang? Nah, ini ada 5 orang rekan sejawat Ibu yang saya setelah mintakan direkap. umpan baliknya. Jadi sudah saya analisis juga, ternyata di sini hasil analisisnya, sebentar Bu, saya lihat ya Bu. Nah, selanjutnya bagaimana penilaian siswa terhadap Bu Sari? Iya. Nah, setelah dianalisis itu seperti apa dan apa yang merasa anak itu setelah dianalisis itu kurang yang perlu Ibu tingkatkan nanti ke depan? Baik. Terkait dengan apa rencana Bu Sari ke depannya? Apa rencana Bu Sari ke depannya untuk mengasah kompetensi yang sudah dimiliki ini sebagai guru penggerak itu loh? Baik, terima kasih Bu. Tadi berdasarkan hasil asesmen diri, kemudian umpan balik kepala sekolah, rekan, dan bahkan murid-murid saya, ternyata ada beberapa kompetensi yang sangat perlu untuk ditingkatkan sekali ya Bu. Jadi saya fokus ke itu dulu Bu sebenarnya, biar ibaratnya semakin bagus lah ya Bu. Yang lain mungkin sudah lumayan bagus, ini juga yang menurut hasil ini kurang ya diperbaiki lagi. Gitu ya kan. Baik Bu Sari. Nah, siapa saja Ibu untuk yang terlibat ya, yang terlibat untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki? Ya, jadi di sini saya ingin minta, maksudnya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah tentunya ya Bu, karena di sini saya juga tugas mengajar biar tidak salah paham ketika saya ada pengembangan diri terkait kompetensi itu. Kemudian pengajar praktis saya, Ibu, nanti saya minta support dan mungkin ada link atau channel teman yang bisa membantu saya meningkatkan kompetensi. Kemudian rekan sejawat, orang tua, rekan dari murid-murid saya, dan dari narasumber-narasumber Bu, dari webinar, kemudian dari seminar-seminar yang mungkin bisa saya ikuti. Udah bagus itu, udah mengena sasarannya Bu Sari, tinggal saya tunggu bagaimana nanti pelaksanaannya. Siap Ibu. Baik Bu Sari, yang sekarang terkait dengan rencana penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Apakah Bu Sari sudah menjalankan pembelajaran modul ini? Itu kan modul 2.2 ya Bu? Betul, 2.2 Ibu. Apa yang sudah dipelajari pada modul itu Bu? Jadi di sana pada modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosio-emosional Bu. Jadi ternyata dalam pembelajaran itu tidak hanya kita harus sasarannya adalah targetannya nilai kognitif saja, tetapi banyak hal yang perlu diasah untuk anak-anak gitu ya. Yang sudah diimplementasikan benar-benar tergambar di kelas itu seperti apa Ibu yang sudah Ibu lakukan itu? Jadi di kelas saya itu Bu, namanya tadinya anak-anak usia SD apalagi ya Bu, untuk menyampaikan pendapat di depan orang itu susah sekali Bu, gitu. Jadi di sini saya mengembangkan bagaimana anak-anak itu berani menyampaikan pendapatnya. Nah itu. Kemudian selain berani menyampaikan pendapatnya, terutama di depan umum, di depan gurunya, di depan teman-temannya, kemudian bagaimana dia diskusi dengan etika yang baik. Nah di sini makanya saya dalam pembelajaran membuat dengan metode diskusi kelompok kecil. Jadi dia berdiskusi di sana, kemudian emosionalnya juga terasa Bu di sini. Karena mungkin dari 5 orang ini ada yang punya karakternya menang sendiri. Saya pendapatnya harus diterima gitu. Tapi dalam diskusi kan tidak bisa seperti itu. Nah, ketika Ibu mempraktekkan pembelajaran seperti itu, saya ingin tahu toh instrumen penilaiannya seperti apa? Jadi instrumen penilaiannya Bu, karena terkait dengan sosial emosional, jadi tentunya ada
instrumen afektifnya. Afektif itu berhubungan dengan sikap. Itu saya buat instrumennya, apakah dia mampu bekerja sama dengan rekan dalam satu diskusinya gitu misalnya ya Bu. Kemudian emosionalnya, apakah dia bisa mengendalikan diri ketika ada pendapatnya tidak diterima. Nah, begitu itu dibuat instrumen penilaian afektif. Kemudian selain di afektif, saya juga ambil nilai di di keterampilan, maaf, dinilai keterampilan atau psikomotornya. Nah, Itu bisa anak SD dilakukan seperti itu? Insya Allah bisa Bu, karena tapi juga memang bukan hal yang mudah ya Bu, namanya memang benar-benar dari awal gitu. Jadi kita juga memang harus membiasakan Bu, karena kan keterampilan abad 21 ini kan 4C itu ya anak-anak harus mampu berkomunikasi. Terus gimana respon dari anak sendiri itu? Anak-anak itu tadinya malu-malu ya Bu, malu untuk menyampaikan pendapat aja malu, untuk diskusi diam saja gitu kan. Tapi setelah berkali-kali saya kondisikan seperti itu, nagih Bu. Jadi semacam nagih. Mereka lebih senang belajar dengan model dan metode seperti itu daripada hanya mendengarkan guru, membaca, menjawab soal itu kan dua arah ya. Iya, kalau sudah melakukan hal seperti itu udah luar biasa menurut saya. Pembuatan rencana pembelajaran ini tuh ada harapan dong. Harapan apa saja? Harapan terkait pembelajaran dengan sisi emosional ya Bu. Harapannya dengan pembelajaran yang saya sajikan itu Bu, anak-anak tidak hanya berfokus pada nilai akademik atau kognitifnya saja, tetapi mereka punya keterampilan bagaimana berhubungan dengan orang lain, menghargai orang lain, dan juga pengendalian emosi. Jadi kalau emosi dia bisa terkontrol karena melalui latihan yang berkali-kali itu, insya Allah mereka juga akan lebih maksimal dalam memahami materi-materi pelajaran. Nah, tentunya juga akan berdampak pada hasil belajar yang lebih bagus lagi. Pelaksanaan yang telah Ibu terapkan metode baca, perencanaan perubahan apa yang akan Ibu lakukan? Jadi prakarsa perubahan yang saya rencanakan adalah meningkatkan keimanan ketakwaan, di mana di sini latar belakangnya adalah warga sekolah memiliki atau menganut agama yang berbeda-beda. Keragaman, iya. Jadi agar tercipta toleransi juga, kemudian keimanan ketakwaan juga meningkat meskipun di sini berbeda-beda agamanya. Memperoleh hasil sesuai dengan visi Ibu sebagai guru penggerak. Alhamdulillah Bu, tercapai sesuai gitu ya dengan yang direncanakan, karena memang saya sudah kaji dulu latar belakangnya, kemudian merencanakan sedemikian rupa. Selain itu juga saya sebenarnya tidak bisa melaksanakan sendiri ya Bu, tapi saya ada kompetensi juga yang harus kita berkolaborasi. Maka saya membangun kolaborasinya. Alhamdulillah tercapai Bu. Ya. Kita tadi sudah diskusi nih. Ya. Nah sekarang saya minta Bu Sari untuk merefleksi. Untuk merefleksi yang pertama, apa hal yang menarik Bu Sari dapatkan setelah pendampingan hari ini? Jadi senang sekali, ini adalah pendampingan ketiga ya Bu ya. Senang sekali Bu Budi masih dengan sabar dan penuh semangat mendampingi saya sebagai CGP. Kemudian yang saya dapatkan untuk hari ini tentunya saya akan memperbaiki lagi ya pembelajaran pada perencanaan pembelajaran sosio-emosional Bu. Jadi kalau kemarin kan baru tahap perencanaan, maka juga besok akan diperbaiki, sudah dilaksanakan, hanya saja nanti akan saya coba laksanakan lagi agar ada peningkatan gitu Bu. Jadi semacam penilaian tindakan kelas ya Bu, ada kan siklus perbaikannya betul. Jadi nanti alhamdulillah atas masukan dari Ibu tadi, nanti akan saya perbaiki perencanaannya dan saya coba lakukan kembali di kelas. Mudah-mudahan sih ada peningkatan ya Bu ya. Lebih tampak ada peningkatan ya. Ada lebih tampak lagi. Saya percaya Bu Sari mah bisa melakukan hal ini akan menjadi lebih baik lagi. Apa yang membuat Ibu menarik untuk pendampingan hari ini? Jadi menariknya adalah saya diajak berefleksi ya apa yang sudah saya lakukan selama 1 bulan ini. Kemudian
kemudian diskusi lagi bagaimana apa yang harus diperbaiki, kemudian mendapatkan suntikan semangat tentunya dari Ibu untuk bisa meningkatkan kompetensi yang tadi hasilnya masih kurang ya menurut rekan sejawat, kemudian kepala sekolah dan murid masih kurang. Itu jadi saya harus lebih semangat lagi untuk meningkatkan kompetensi. Terima kasih. Keren Bu Sari ya, semoga itu bisa berjalan dengan baik, lancar dan tentunya sukses. Amin, terima kasih Ibu. Nah Bu Sari, kita kan sudah diskusi selama 2 jam ya, ditambah refleksi mungkin sudah hampir 3 jam ya, mungkin tepat ya 3 jam udah ya kita ya diskusi kita hari ini. Nggak terasa ya Bu. Tidak terasa. 3 jam kita diskusi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan, kemudian Bu Sari sudah merefleksi, semua menjadi berkah tentunya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di sekolah saya, mendampingi saya terus.